Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai benda dalam kegiatan ekonomi pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Ini adalah salah satu contoh dari iklan di TV atau disebut sebagai iklan elektronik. Tahukah kalian ciri bahasa yang digunakan? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 9, subtema 2, pembelajaran 3. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah Dayu dan Lani duduk santai sambil berbincang di taman sekolah. Mereka berbincang tentang iklan favorit. Ketika Lani menanyakan iklan favorit, Dayu sontak menjawab, "Iklan makanan. Aku senang lagunya. Isi lagunya bagus." Lanjut Dayu. Lani pun bertanya, "Kamu mengetahui isi lagunya?" Isinya tentang makanan sehat dan bergizi. Rasanya bisa nyaman di lidah seluruh orang Indonesia, jawab Dayu. "Kamu hebat Dayu, bisa hafal isi lagu di iklan favoritmu," puji Lani kepada Dayu. Televisi merupakan media iklan elektronik yang paling efektif karena kreativitas penyampaian para pembuat iklan akan lebih maksimal. Kreasinya dapat berupa animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi, testimoni, dan lagu produk yang diiklankan. Perhatikan contoh iklan televisi berikut. Perhatikan iklan dari segi bahasanya. Sprite, nyatanya nyegerin. Kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, dan jelas. Bahasanya juga menarik bagi khalayak yang melihatnya untuk ikut menikmati kesegarannya. Orang yang melihat iklan tersebut akan tersugesti dengan kesegarannya dan segera ingin menikmatinya. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Ini adalah contoh iklan salah satu produk mie. Dengan lagu yang menarik dan musik yang energik, bisa jadi membuat orang yang melihat iklan tersebut akan ikut menyanyi dan tersugesti ingin menikmati sensasi rasa mie yang diiklankan. Berdasarkan kedua contoh iklan televisi tersebut, dapat dipahami adanya beberapa ciri bahasa iklan elektronik, yaitu menggunakan pilihan kata yang 1. Menarik, tepat, logis, dan sopan. 2. Memiliki sugesti bagi khalayak. 3. Menonjolkan informasi yang dipentingkan. 4. Menunjukkan sasaran. Untuk menghasilkan iklan yang bagus, sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti usaha periklanan, tetapi kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Apa makna penting persatuan dan kesatuan?
Makna penting persatuan dan kesatuan antara lain: yang pertama, menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Makna ini tercermin dari kegiatan Festival Budaya Nusantara. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan, toleransi, dan keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Makna ini tercermin dari adanya toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Yang berikutnya, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antara sesama dan bersikap nasionalisme. Makna ini tercermin dari adanya semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Menjalin persatuan dan kesatuan hendaknya kalian biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bentuk kegiatan gotong royong dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Dan masih banyak lagi peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kamu alami sebagai pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Negara Indonesia kaya akan kebudayaan daerah. Untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah, Dinas Kepariwisataan melakukan kerjasama dengan para penyedia jasa kepariwisataan. Penyediaan jasa kepariwisataan ini termasuk usaha ekonomi, karena melakukan usahanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa saja usaha dalam kegiatan ekonomi itu? Yang pertama, pertanian. Pertanian adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan, misalnya padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan ini dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Yang ketiga, peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Yang keempat adalah perikanan. Usaha perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Sedangkan perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Yang kelima, kehutanan. Usaha kehutanan dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan, yaitu dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Yang keenam, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Yang ketujuh, perindustrian. Industri adalah kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Yang kedelapan, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa
dari produsen ke konsumen. Perdagangan yang dilakukan antar negara ada dua, yaitu ekspor dan impor. Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri, sedangkan ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Yang kesembilan adalah jasa. Usaha jasa yaitu usaha menyediakan jasa, bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Anak-anak, selain usaha-usaha ekonomi tadi, kita juga bisa memanfaatkan benda-benda bekas yang ada di sekitar sebagai sumber penghasilan. Nah, anak-anak, tugas kalian sekarang adalah amatilah kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu yang memanfaatkan benda-benda bekas. Tuliskan benda bekas yang dimanfaatkan, cara pengolahannya, nama hasil produknya, dan cara penjualan hasil pengolahan tersebut. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.